Anda kembali bersama kami di Breaking News Berita 1 TV. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau kita lihat kan sudah ada beberapa juga yang sempat dipanggil begitu sampai akhirnya sampai pada Anas Urbaningrum, dan dalam menjalani vonis ini apakah memang nanti kasus ini akan berhenti di Anas Urbaningrum ataukah bisa dari Anas ini justru membuka banyak rahasia-rahasia lain atau siapa-siapa saja yang terlibat selanjutnya begitu Pak Ahyar? Ya. Tergantung fakta ya yang terungkap di dalam persidangan. Kalau memang hanya sampai Anas, ya berhenti sampai Anas. Tapi kalau ada fakta, informasi sekecil apapun, ada lagi pihak lain yang ikut, ini harus dikejar oleh KPK. Menurut emak saya. Kalau tidak, nanti mungkin orang-orang yang udah dipidana, ada 5 apa 6 tadi ya, mungkin dengan ini, dia merasa tidak akan adil. Kenapa kok orang yang lain yang mereka mungkin tahu misalnya ada juga yang tersangkut dengan kasus Hambalang ini kok tidak diproses? Itu ketidakadilan nanti. Padahal kan hukumnya harus mewujudkan tujuan hukum kan antara lain adalah menciptakan keadilan. Jadi keadilan itu semua orang yang melakukan perbuatan yang sama, mungkin peranannya berbeda, itu harus dibawa ke dalam proses hukum. Nah, itu di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 27 juga sudah diatur itu. Kalau enggak kita akan melanggar konstitusi juga. Setiap orang bersamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Inilah yang di dalam dunia internasional dikenal dengan azas atau prinsip equality before the law. Jadi enggak ngelihat siapa yang terlibat apa, siapa saja. Makanya rumusan awal dari hukum pidana itu tentang ketentuan tindak pidana selalu mengatakan barang siapa yang sekarang redaksinya dirubah lagi dengan setiap orang. Artinya siapa saja. Artinya siapapun juga yang sudah sempat disebut namanya dalam persidangan mungkin Anas Urbaningrum atau terpidana sebelumnya itu pun juga perlu artinya difokusi oleh KPK sendiri begitu. Kalau ada indikasi. Bisa saja kan nama disebut tapi indikasi ini nggak ada. Tapi nama disebut tentu kan selayaknya juga KPK untuk melakukan penyelidikan benar nggak sih ini. Ini kan informasi awal katakan demikian. Apalagi kalau diungkap di dalam persidangan dia merupakan bagian dari keputusan pengadilan nanti. Menurut saya ini selayaknya lah KPK melakukan penyelidikan benar atau tidak sini. Oke, baik. Pak, ini kalau kita lihat juga dengan beberapa yang sudah terpidana terkait kasus yang sama ini, mereka hanya divonis sekitar 4-6 tahun, sekitarnya seperti itu. Tapi Anas Urbaningrum ini dia cukup tinggi, masih dakwaan sih memang, tapi kita masih menunggu vonisnya nanti 15 tahun penjara. Apakah memang ini juga terkesan bahwa Anas kemudian yang memiliki kesalahan yang terbesar begitu? Ataukah mungkin nanti vonisnya malah juga turun di kisaran 4-6 tahun begitu, Pak? Itu dimungkinkan bahwa keputusan tadi mungkin karena di awal tadi saya katakan keputusan ini bermain antara 4 tahun minimal dengan 20 tahun. Bisa walaupun tuntutan misalnya ini jika terbukti, sekali lagi jika terbukti, kalau nggak terbukti harus dibebaskan. Jangan dipaksakan keputusan itu kan. Nggak boleh kita menghukum orang yang nggak bersalah. Nah, prinsip dalam hukum juga begini. Lebih bagus kita membebaskan orang yang nggak bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih bagus kita membebaskan orang yang bersalah ketimbang menghukum orang yang tidak bersalah. Itu prinsip hukum juga. Nah, kalau memang ini terbukti, tentu nanti berkisar itu tadi 4 dan 20 tahun. Tidak tertutup kemungkinan sama, ini jika terbukti ya, tidak tertutup kemungkinan lebih karena boleh menurut, tidak tertutup kemungkinan kurang. Nah, kalau kurang dari yang dituntut oleh jaksa, pada umumnya jaksa ini menurut pengamatan saya ada semacam patokan buat mereka. Jika tuntutannya katakanlah dalam kasus Anas ini 15, dia ada rumusan 2/3. KPK itu kalau menuntut hukuman kurang dijatuhkan 2/3 dari tuntutannya, mereka akan banding. Itu hampir terhadap semua kasus. Itu rumusan yang berlaku umum sebetulnya. Tapi tidak mutlak. Aturan tertulis nggak ada itu. Tapi kebiasaan kelihatan di instansi penuntut umum itu ada formulasi kurang dari 2/3 tuntutan dijatuh hukuman, mereka akan banding nanti. Kalau misalnya memang terbukti. Artinya kalaupun 2/3 itu sekitar 10 tahun, berarti di bawah 10 tahun. Iya, kalau dalam kasus konteks ini 15 tentu. Untuk Anas Urbaningrum begitu ya Pak ya. Kalau 18 tahun berarti 12 tahun. Kurang dari 12 dia akan banding tuh orang itu. Baik. Artinya kalau kita melihat berarti memang vonis atau
dakwaan yang kemudian dijatuhkan kepada Anas ini cukup tinggi ya untuk beban hukumannya sendiri begitu ya Pak. Dari fakta-fakta persidangan apakah memang sudah seharusnya seperti itu Pak Ahyar kalau Anda melihat? Saya tidak melihat ya, belum juga membaca dan tidak mendengar apa landasan dasar dia dituntut menjadi, kalau pasalnya kan sudah ada ya. Kenapa kok sampai 15? Itu ada di dalam requisitor atau tuntutan jaksa. Itu pasti ada di situ. Nah, itu yang saya tidak mendengar, tidak membaca, jadi saya tidak bisa memberikan komentar terhadap dan prediksi begitu ya Pak ya. Baik, ini terkait dengan pencabutan hak politik Anas. Kalau mengenai pencabutan hak politik juga kan kita baru-baru dengar yang koruptor Lutfi Hasan Ishak pun juga diberlakukan sama. Tapi ini baru terjadi belakangan ini Pak, atau baru dilakukan belakangan ini terhadap koruptor. Itu mengapa seperti itu? Apakah memang ada standar khusus kemudian orang yang melakukan korupsi dengan model seperti apa, atau dengan kesalahan seperti apa, atau dengan tuduhan pasal seperti apa kemudian dicabut hak politiknya, atau seperti apa Pak? Saya melihat ini adalah suatu perkembangan, terutama yang dilakukan oleh KPK yang saya amati ya. Dahulu tidak ada hukuman tambahan ini, terutama mengenai mencabut hak politik yang sekarang yang diperdebatkan cocok nggak itu istilahnya hak politik atau tidak. Hukuman tambahan yang biasa dijatuhkan itu adalah uang pengganti. Ya, uang pengganti tadi yang kayak begitu, yang umumnya begitu. Tapi bermula dari kasus Pak Joko, Pak DS ya, Joko Susilo ya, itu kan di tingkat pertama nggak dijatuhkan pencabutan hak politik, kemudian dijatuhkan oleh pengadilan tinggi dan dikuatkan oleh kasasi. Ini yang kedua adalah kasusnya Pak Lutfi ya. Nah, kita lihat di sini, jika bersalah nanti apa keputusan atau tidak. Nah, ini suatu perkembangan. Terlepas dari kasus Bung Anas ini, saya orang yang setuju terhadap setiap kasus korupsi itu dicabut hak publiknya. Diterapkan pasal mana yang poin mana dari ada 6 poin di dalam pasal 35 mencabut hak tertentu itu tadi bisa dicabut, dia nggak boleh dari jabatan yang secara umum atau jabatan tertentu. Bisa dicabut haknya sebagai wali, bisa dicabut haknya sebagai orang yang bisa dipilih atau memilih dan dipilih. Nah, nanti dilihat. Saya setuju. Kenapa? Saya katakan tadi, karena koruptor ini sebenarnya sudah mencederai kepercayaan yang diberikan, amanah yang diberikan, kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh publik. Nah, oleh karena itu dia nggak boleh lagi, jangan lagi duduk di situ karena tidak amanah, karena dia tidak kuat untuk menduduki jabatan. Jadi untuk kepentingan yang bersangkutan, menurut saya dijatuhkan pencabutan hak untuk menjabatan dipilih-pilih untuk yang bersangkutan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau nanti suatu saat dimungkinkan lagi di situ dan dia tergoda, ini dimungkinkan untuk dihukum mati. Karena residivis, mengulang. Karena kalau orang yang residivis melakukan tindak pidana terutama yang pasal 2, itu yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, segala macam, ini dimungkinkan dia untuk dijatuhi hukuman mati. Nah, ketimbang daripada dihukum mati lebih bagus dia nggak ada di situ, hak publiknya. Jadi hak publik ini kalau saya mengertikan adalah semua kewenangan yang bersumber dari lembaga negara. Institusi kelembagaan kita, organ-organ negara. Jadi menurut Anda hak publik ketimbang hak politik seperti itu? Saya lebih luas lebih itu ya, lebih yang kayak begitu. Yang mana yang dicabut? Jangan lagi dia ada di jabatan, bahkan termasuk ketua RT pun belum. Nggak boleh lagi dia mengurus umum yang ada kaitan dengan publik. Publik ini adalah hukum publik itu yang mengatur hubungan warganya dengan negaranya. Dia nggak lagi diberi peranan di situ. Mungkin nggak Pak, kemudian ini dinilai bahwa ini artinya membatasi hak warga negara atau hak kebebasan atau hak kemerdekaan seorang warga negara juga begitu Pak? Iya, hukum pidana ini semua ketentuan pidana itu membatasi hak asasi manusia. Tetapi diatur oleh undang-undang. Kenapa? Karena dia melanggar hukum. Karena dia melanggar hak asasi orang lain. Nah, koruptor ini menurut saya dia adalah melanggar hak asasi orang. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam pasal 34 konstitusi kita, undang-undang dasar kita dikatakan fakir miskin dan orang-orang yang terlantar dipelihara oleh negara. Berapa banyak, berapa persen panti-panti asuhan yang diurus oleh negara dibandingkan swasta? Kenapa? Negara tidak mampu. Kenapa? Uang nggak punya. Kenapa uang nggak punya? Banyak dikorupsi. Coba dihitung berapa triliun korupsi. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya kira orang-orang yang miskin, ini udah terancam 60 berapa juta ya. Kompas hari ini kalau nggak salah, orang yang akan miskin nanti. Nah, itu
Jadi dia hak azazi orang untuk hidup yang layak. Negara nggak mampu karena dikorup. Jadi koruptor itu pada hakikatnya sudah melanggar hak azazi manusia. Jadi orang yang melanggar hak azazi manusia, apakah pantas kita jadikan hak azazi manusia sebagai landasan supaya dia tidak dicabut hak politiknya? Jadi dia dulu yang melanggar. Itu adalah akibat. Berarti kalau menurut Anda sendiri, apakah ini kemudian bisa memberikan efek jera juga bagi koruptor atau mereka yang calon koruptor begitu, baru ingin melakukan korupsi? Iya, saya membedakan manusia ini ke dalam dua hal. Ya, katakanlah orang-orang yang potensial begitu untuk melakukan kejahatan, mungkin setiap orang. Satu, ada orang yang takut terhadap sanksi yang dijatuhkan ke orang lain, dia takut, janganlah saya. Karena kita kembalikan lagi dengan tujuan pemidanaan. Untuk apa orang dihukum? Ini filsafat pemidanaan. Itu ada tujuannya. Ada tujuannya adalah untuk membalas dendam atau merupakan akibat dari perbuatannya. Teori pembalasan. Ada teori tujuan namanya. Dual teori. Teori tujuan itu ada yang prevensi khusus. Tujuannya untuk si pelaku agar yang bersangkutan sadar nggak mengulangi kejahatannya. Ada tujuan umum, ini adalah ke masyarakat. Agar masyarakat jangan melakukan perbuatan itu. Kalau kamu melakukan kayak gitu, kamu akan begitu juga nanti. Nah, masyarakat ini tadi, baik si pelaku masyarakat, saya mengkategorikan dua. Ada yang dia takut, dia untuk melakukan, saya takut, saya jerah ngelihat yang kayak begitu nanti saya kena. Tapi ada juga orang yang klasifikasi menurut saya adalah orang yang berani mengambil risiko. Ya, mungkin gambling gitu. Mungkin berpendapat, itu kan yang sial aja yang ketangkap. Kalau yang nggak ketangkap kan bisa kaya cepat. Dan masyarakat, kalau kita lihat mental yang sekarang itu, mereka cenderung bahwa kalau melihat peluang, mereka akan mengambil peluang itu. Iya, karena dilihat yang kena ada juga kan dalam, itu kan dia yang sial aja yang kena. Apakah semua yang korupsi orang kena di semua? Kan tidak kan. Nggak juga. Jadi yang terungkap itu ada yang bilang juga, itu kan dia yang sial. Kalau ketangkap itu risiko. Nah, terhadap orang-orang yang kayak begini, nggak akan ada jerahnya nanti. Karena dia memang orang-orang yang kualifikasikan untuk mengambil risiko. Kalau kayak gitu, itu risiko. Tapi kalau enggak, saya kan lolos berubah nasib cepat. Baik, yang namanya korupsi itu kan Pak, bukan hanya di Indonesia ya, sebenarnya ada di negara-negara lain juga, meskipun kita dengan frekuensi yang cukup tinggi. Tapi kalau Anda melihat dengan negara-negara lain, bagaimana sebenarnya mereka caranya untuk menghadapi atau menyikapi koruptor-koruptor di negara mereka? Apakah memang ada aturan khusus dari hukum mereka yang memang memberikan efek jera yang lebih baik begitu Pak? Ya, ini pertanyaan Vero yang luar biasa nih, menggelitik bagus sekali Vero ya. Kalau saya nggak terpikir itu tadi. Nah, ada kalau kita bandingkan dengan dua negara ini, Indonesia dengan Tiongkok, ya Indonesia dengan Tiongkok. Dahulu mungkin tahun 90-an lah ya. Kalau nggak, ini hasil dari PRC, Political and Economic Risk ini tadi, mungkin Transparansi Internasional itu kan ada meluat indeks korupsi di dunia kan. Nah, kalau nggak Tiongkok yang nomor satu negara terkorup di dunia, itu Indonesia nomor dua. Kalau Indonesia nomor dua, nomor satu, Tiongkok nomor dua. Saya berkomentar ketika ini seolah-olahnya kayak Thomas Cup dan Uber Cup aja. Kan dahulu Thomas Cup dengan sama aja begitu Pak ya di Indonesia. Bukan, enggak, yang saya maksud tadi perlombaan antara Indonesia dalam negara korup dengan Tiongkok dahulu.